Oke, di sini aku hanya ingin membahas dua pertandingan yang besok akan bermain, yaitu Persiraja Banda Aceh dengan Persebaya Surabaya yang kick off pada pukul 18.15. Dilanjutkan Persija Jakarta dengan Persik Kediri kick off pada pukul 20.45. Sebenarnya ada PSM Makassar dengan Persita Tangerang yang bermain pada pukul 20.15. Tapi jujur saja saya belum melihat pertandingan dari PSM Makassar di dua pertandingan terakhir. Jadi saya nggak berani untuk memberikan reviewnya. Tapi nanti kalau menarik pertandingannya, saya akan buat reviewnya ya di pertandingan besok. Kita langsung bahas dulu dari Persiraja Banda Aceh dengan Persebaya Surabaya yang bermain terlebih dulu. Kita tahu bahwa Persebaya Surabaya ini masih menjaga asa untuk juara Liga Indonesia dan Persiraja Banda Aceh harus keluar dari zona degradasi. Dan ini yang menjadi persoalan di Persebaya Surabaya adalah di 4 pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Dan di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya ini kemasukan 7 gol ya. Dan dari 7 gol ini jumlah kemasukannya 5 gol tercipta semuanya di babak kedua. Lawan Persipura Jayapura kemasukan 2 di babak kedua. Lalu lawan Persela Lamongan ya kemasukan 1 di menit akhir ya babak kedua. Lalu lawan Persija Jakarta juga kemasukan 2 di babak kedua. Jadi yang saya simpulkan, tarik kesimpulannya gitu, kenapa Persebaya Surabaya banyak kemasukannya di babak kedua. Nah, ini yang saya coba akan bahas, bahwa Persebaya Surabaya saya juga pernah singgung di reviewnya ya, saya lupa video keberapa karena sudah lama, yaitu saat Persebaya Surabaya di babak kedua lebih bermain tempo pelan ya. Tempo pelan dalam arti kata ini ketika Persebaya Surabaya dalam kedudukan sudah unggul ya, skornya sudah unggul, itu Persebaya Surabaya biasanya lebih bermain pelan, tempo pelan. Jadi yang saya lihat ketika bermain tempo pelan saat melakukan pertahanan itu justru malah tidak seperti terorganisir saat melakukan pressingnya. Jadi Persebaya Surabaya ini kalau bertahan itu kan setengah lapangan ke belakang ya. Dan biasanya kalau bermain secara normal ya strateginya, jika pemain musuh membawa bola yang melakukan pressing itu bahkan 2-3 pemain. Saya juga pernah melihat sampai 4 pemain melakukan pressing kepada musuhnya ya. Dari Persebaya Surabaya melakukan pressingnya tuh bisa sampai 4 pemain. Nah, ketika bermain tempo pelan, saya nggak melihat pressing itu dilakukan oleh 3 pemain lah katakan, tapi hanya pemain sayap aja atau pemain tengah ikut membantu 1 aja. Jadi paling 2 aja yang melakukan pressing terhadap musuh yang membawa bola. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika musuh ini bisa menguasai bola possession di lini tengah dari Persebaya Surabaya. Jadi seperti keteteran gitu loh Persebaya Surabaya saat melakukan pertahanan, karena yang melakukan pressing ini udah nggak banyak lagi seperti umumnya lah ciri khasnya Persebaya Surabaya saat melakukan pressing 3-4 pemain. Nah, ketika pemain lawan melakukan bola possession, memberikan tekanan yang bertubi-tubi kepada pemain tengah hingga ke belakang, membuat konsentrasi dari pemain tengah dan pemain belakang Persebaya Surabaya ini buyar. Nah, ini yang bisa dijadikan tim lawan untuk mencetak gol. Makanya saya tarik kesimpulan kenapa Persebaya Surabaya banyak kemasukannya di babak kedua. Nah, ketika melakukan penyerangan untuk Persebaya Surabaya, ini saya nggak perlu komentari. Karena secara penyerangan ini Persebaya Surabaya sudah baik. Permainan cepatnya, permainan long ball-nya ini sudah baik. Tapi ada efeknya juga ketika Persebaya Surabaya bermain lebih tempo pelan, ketika membangun serangan dengan permainan cepat ya, seperti Bruno, Marukawa bermain cepat, pemain tengahnya ini telat untuk ikut membantu serangan. Biasanya kan kalau bermain secara normal ya, strategi yang normal dari Persebaya Surabaya itu biasanya 2 pemain tengah ikut membantu penyerangan. Jadi Persebaya Surabaya ini di lini tengah dari musuh juga enak untuk melakukan tiktok pemain sayap dengan pemain tengah. Nah, ini juga berdampak ketika Persebaya Surabaya lebih bermain cenderung tempo pelan. Pemain tengahnya yang membantu serangan paling hanya 1, dan itu juga kadang telat membantu serangannya. Ini yang membuat berapa kali serangan dari Persebaya Surabaya justru putus ketika melakukan penyerangan. Di babak kedua ya ini saya fokusnya. Jadi besok lawan Persiraja Banda Aceh itu tadi sebuah kritik aja atau pendapat ya. Dan saran saya ini juga menurut pendapat saya, Persebaya Surabaya boleh saja melakukan tempo pelan. Jika sudah unggul 3-0 itu nggak masalah bermain tempo pelan di babak kedua bahkan. Tapi kalau masih unggulnya 1-0 atau 2-0, kita lihat juga
Persija Jakarta bisa comeback gitu ketika sama kemarin dengan Persebaya sudah unggul 3-1 dulu, berarti kan artinya belum aman nih selisih 2 gol kemenangan. Persebaya Surabaya tetap harus bermain seperti sejatinya tim yang masih ingin mencetak gol, jangan lebih cenderung bermain bertahan. Kecuali kalau sudah di menit 80 ke atas, ketika sudah unggul 2-0 mungkin lebih cenderung bermain bertahan, nggak masalah di menit 85 lah, 80 atau 85 gitu, nggak masalah untuk lebih memperpelan tempo. Tapi kalau ingin memperpelan tempo permainan, ya lakukan ball possession agar mengulur-ngulur waktu. Nah, yang saya lihat Persebaya Surabaya saat sedang melakukan tempo pelan atau mengulur-ngulur waktu justru banyak memberikan umpan-umpan long ball yang nggak efektif, justru bolanya dikuasai lagi oleh tim musuh. Ya, ini hanya untuk evaluasi aja. Ya, ini sesuai pendapat saya untuk yang saya lihat dari Persebaya Surabaya di pertandingan-pertandingan kemarin. Karena saya menonton semua untuk Persebaya Surabaya di pertandingan kemarin lawan PSIS Semarang imbang, lawan Persipura kalah, lawan Persela Lamongan kena comeback ya 2-2, lalu lawan Persija Jakarta juga kena comeback ya. Ini kan persoalan dari Persebaya Surabaya di babak kedua karena kemasukan 5 gol di babak kedua. 2 golnya di babak pertama, dan itu wajar lah kalau kemasukan 2 gol di babak pertama dari 3 pertandingan, yaitu wajar-wajar aja. Ya, jadi itu evaluasi yang saya bisa berikan. Dan untuk Persiraja Banda Aceh, evaluasinya bahwa target utama Persiraja Banda Aceh kan keluar dari zona degradasi, dan kuncinya untuk keluar dari zona degradasi adalah mencari kemenangan. Nah, ini yang saya fokuskan. Pelatih dari Persiraja Banda Aceh harus berani mengambil resiko. Apa itu? Bermain terbuka menghadapi Persebaya Surabaya. Karena kalau yang saya lihat Persiraja Banda Aceh hanya melakukan defense lalu hanya mengandalkan serangan balik, ya variasi serangannya hanya seperti itu saja, dan peluang untuk terjadinya gol juga minim. Tapi kalau Persiraja Banda Aceh dari awal sudah berani untuk bermain terbuka menghadapi permainan terbuka dari Persebaya Surabaya, walaupun meninggalkan resiko kemasukan ya, tapi paling enggak kan Persiraja Banda Aceh juga ada chance untuk mencetak gol karena melakukan variasi serangannya lebih banyak lagi, nggak hanya mengandalkan serangan balik yang hanya itu-itu saja variasi serangannya. Jadi ketika Persiraja Banda Aceh berani bermain terbuka, maka variasi serangan itu kan akan lebih banyak lagi, nggak hanya serangan balik, tapi dari pemain sayap, pemain tengah itu lebih banyak lagi untuk melakukan variasi serangan. Maka akan menciptakan peluang gol yang juga banyak. Dan dari peluang gol yang banyak itu, ya pastinya ada bonus yaitu gol. Salah satu syarat untuk Persiraja Banda Aceh keluar dari zona degradasi adalah mencetak kemenangan, dan untuk mencetak kemenangan itu berasalkan dari gol atau kemenangan ya, gol kemenangan gitu loh, mencetak gol. Jadi maksud saya untuk pendapat pribadi saya, pelatih dari Persiraja Banda Aceh harus berani bermain terbuka. Jangan hanya mengandalkan pertahanan atau mengincar hasil imbang, tapi harus berani untuk mencetak gol atau bermain terbuka menghadapi Persebaya Surabaya. Ya, itu evaluasi yang saya bisa berikan untuk pertandingan Persebaya Surabaya dan Persiraja Banda Aceh. Jadi saya akan buat reviewnya, saya akan menonton, saya akan lihat bagaimana Persebaya Surabaya terutama di babak kedua, apakah ada pergantian strategi yang justru malah merugikan Persebaya Surabaya atau justru Persebaya Surabaya tetap ngegas walaupun misalkan sudah unggul gitu. Dan Persiraja Banda Aceh kita lihat juga apakah berani untuk mengambil resiko bermain terbuka karena match sudah tinggal sedikit lagi dan keluar dari zona degradasi. Kuncinya adalah membuat kemenangan, dan membuat kemenangan harus mencetak gol. Itu ya untuk evaluasi pertandingan Persiraja Banda Aceh dengan Persebaya Surabaya. Kita lanjut ke Persija Jakarta dengan Persik Kediri. Ini pertandingan boleh dibilang pertandingan klasik menurut saya. Kenapa? Karena kedua tim mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan di sektor lini depan dan lini belakangnya. Nanti saya akan bahas pelan-pelan. Jadi saya yang ingin fokuskan utama yaitu lihat line up yang diturunkan dari kedua tim dan juga formasinya bagaimana. Ya, dan jika Persija Jakarta yang saya ingin lihat ini Rohitchan, Konote dan juga Abimanyu apakah bisa bermain bersamaan nggak nih bertiga ini, 3 pemain ini ya, karena saya belum melihat 3 pemain ini main bersamaan. Tapi misalkan salah satu nggak bisa bermain ya mungkin ada Raif Fatari ya yang bisa menggantikan posisinya, atau Tony Sucipto yang dijadikan sebagai pemain tengah cenderung bertahan. Tapi yang saya lihat bahwa Konote dengan Rohitchan atau Konote dengan Abimanyu pun nanti ya misalkan bermain bareng itu juga sudah baik variasi serangan dari lini tengahnya. Dan untuk Persik Kediri yang saya ingin lihat apakah Persik Kediri akan bermain formasi tidak menggunakan DM yang biasanya ada Taufik. Ya ini juga saya akan lihat line up-nya.
Apakah mungkin DM-nya ini mungkin Taufik atau mungkin ada pemain lainnya ya, atau Adi Eko dijadikan DM ya, saya juga ingin lihat karena ini sangat menarik. Dan juga back kiri dan back kanannya nih untuk Persik Kediri ini line up-nya siapa yang diturunkan di back kanan dan back kiri, ini juga menjadi perbincangan saya untuk review nanti. Jadi yang seperti saya tadi bahas, apa itu kelebihan dan kekurangan dari kedua tim ini, yaitu Persija Jakarta mempunyai kelebihan untuk power mencetak gol. Tapi kekurangannya untuk jumlah kemasukannya ini juga banyak ya. Jadi Persija Jakarta ini dalam 3 pertandingan terakhir mencetak 5 gol, jadi cukup baik. Tapi kemasukannya Persija Jakarta ini 4 ya. Kemasukannya nih, kemasukannya 5, mencetak golnya 4 ya. Jadi kemasukan 5 gol nih Persija Jakarta dalam 3 pertandingan terakhir. Dan Persik Kediri kelebihannya dalam 3 pertandingan terakhir tanpa kemasukan 0 alias clean sheet. Tapi kekurangannya di lini depannya hanya berhasil mencetak 1 gol aja dari 3 pertandingan terakhir. Nah, ini saya akan bahas untuk masalah penyerangan dan pertahanan kedua tim. Dari Persija Jakarta dulu. Persija Jakarta kalau untuk masalah penyerangan itu saya nggak perlu komentari karena sudah cukup baik. Dari mungkin ada Osvaldo Hai di kiri, Rico Simanjuntak dan juga Marco Simic gitu ya. Dan lini tengahnya didukung dengan Makan Konote atau mungkin ada Kohichan atau Abimayu atau Pai Fatari, kita nanti lihat gitu ya. Tapi di sektor lini sayap, back sayapnya saya belum melihat Marco Motta ini sering diturunkan menjadi line up ya. Tapi mungkin faktor stamina juga mungkin bisa. Tapi apakah Marco Motta akan diturunkan dari awal untuk membantu serangan yang lebih lagi kepada Rico Simanjuntak di area sebelah kanan, itu juga menjadi sorotan utama saya nanti besok melihat line up-nya. Nah, tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir ini kemasukan 5 gol. Saya ambil dari flashback pertandingan lawan Persebaya Surabaya kemarin. Bagaimana lini tengah dari Persija Jakarta saat melakukan pertahanan tidak ada yang melakukan pressing terhadap pemain lawan yang memegang bola. 2 gol yang tercipta oleh Ricky Kambuaya dan juga yang ketiga siapa saya lupa, Samsul Arif, itu bermula saat Marukawa membawa bola, tidak ada yang melakukan pressing pemain tengahnya ini dari Persija Jakarta. Jadi yang saya lihat permasalahan pertahanan Persija Jakarta saat bertahan ya, itu di faktor pemain tengahnya nggak menutupi dulu pemain yang membawa bola sehingga dengan mudah melakukan intercept pemain musuhnya gitu loh, atau Persebaya Surabaya kemarin. Ya ini jangan sampai terjadi saat lawan Persik Kediri, karena Persik Kediri ini sangat baik di pemain-pemain tengahnya, melakukan bola possession-nya itu pemain tengah. Jadi saya hanya ingin melihat besok Persija Jakarta di lini belakangnya saat melakukan pertahanan ini bagaimana. Apakah akan melakukan pressing terhadap pemain-pemain Persik Kediri yang membawa bola atau enggak? Atau seperti lawan Persebaya Surabaya kemarin lebih menunggu pemain tengah dari Persik Kediri mungkin nanti agar cepat masuk lagi, lebih berbahaya lagi nanti untuk pertahanan Persik Kediri saat Persija Jakarta saat Persik Kediri melakukan intercept pemain tengahnya atau passing-passing yang melakukan intercept. Ini ya fokus utama saya di Persija Jakarta besok, lini pertahanannya atau cara membangun pertahanan. Lalu untuk Persik Kediri, untuk lini belakangnya ini tanpa kemasukan. Tapi yang saya ingin lihat bagaimana di pertandingan kemarin ketika Arthur Irawan dijadikan bek kanan, justru sayap penyerangan dari Persik Kediri nggak terlalu terlihat baik ya di sektor kanan karena Arthur Irawan dijadikan bek kanan. Mungkin kalau pendapat saya yang saya lihat ketika Agil dijadikan kanan atau Ibrahim Sanjaya di bek kiri itu mungkin akan seimbang sayap dari Persik Kediri kedua sayapnya. Ya, ini yang saya ingin lihat juga besok line up-nya yang diturunkan siapa. Dan yang fokus utama saya adalah Persik Kediri hanya mencetak 1 gol dari 3 pertandingan. Nah, ini yang saya coba ingin evaluasi juga bahwa Persik Kediri pemain sayapnya harus berani lagi memberikan intercept atau variasi serangan yang lebih oke lagi lah, kreativitas dari pemain sayap. Kalau untuk variasi serangan sih sudah oke dari Persik Kediri, pemain tengah, pemain sayap sudah oke. Tapi kan lebih didominan oleh pemain tengah ya. Dan lawan Persija Jakarta memang besok boleh dibilang pertahanan dari Persija Jakarta di lini tengahnya juga yang tadi saya bilang ya masih kurang baik, jadi bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Tapi pemain sayapnya juga harus berani memberikan kreativitas, melakukan intercept atau melakukan passing support kepada EC yang kemarin masih minim yang saya lihat ya.
Karena kan tentunya EJ kemungkinan besar akan diturunkan ya. Dia perlu support juga ya, bola-bola tinggi. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh pemain sayap dari Persik Kediri yang saya belum lihat kemarin. Kreativitasnya gitu loh dari pemain sayapnya Persik Kediri. Jadi ada plus minusnya bahwa ketika Persija Jakarta membangun pertahanan di lini tengah, ini berapa kali kendor Persija Jakarta, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri untuk masuk di sektor lini tengahnya ya. Dan untuk Persik Kediri di lini depannya ini memang boleh dibilang di 3 pertandingan terakhir atau kemarin-kemarin yang mencetak gol ini EJ terus. Jadi mungkin Persija Jakarta saat melakukan Persik Kediri melakukan penyerangan, ya tutupilah atau man to man kepada EJ, jangan diberikan ruang kosong kepada EJ untuk melakukan skill individu. Jadi ini ada plus minus yang saya pengen lihat besok, pertandingan besok, siapakah yang dari lini belakang dan dari Persija Jakarta dan lini depan dari Persik Kediri, mana yang grafiknya akan lebih baik. Nah ini yang saya akan fokuskan besok ya. Jadi kesimpulannya untuk evaluasi pertandingan Persija Jakarta dengan Persik Kediri, saya akan melihat di lini pertahanan dari Persija Jakarta dan lini depan atau saat melakukan penyerangan dari Persik Kediri. Itu fokus utama saya ya. Dan yang kedua tentunya line up yang diturunkan dari awal nih, siapa saja pemain-pemainnya ya. Jadi itu aja evaluasi yang aku bisa berikan untuk Persija Jakarta dengan Persik Kediri. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di review untuk pertandingan Persebaya Surabaya dengan Persiraja Banda Aceh dan juga Persija Jakarta dengan Persik Kediri. See you.